Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Lipia dengan NPM 240691240006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi lembaga pendidikan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa hal penting, mulai dari pengertian, tujuan organisasi lembaga pendidikan, prinsip-prinsip, dan struktur organisasi hingga fungsi serta contoh penerapannya dalam dunia pendidikan. Harapannya, melalui materi ini, kita bisa memahami bagaimana sistem organisasi yang baik dapat membantu lembaga pendidikan berjalan lebih efektif, efisien, dan terarah dalam mencapai tujuannya. Pengertian organisasi lembaga pendidikan. Organisasi lembaga pendidikan adalah sebuah sistem yang mengatur dan mengelola seluruh sumber daya, mulai dari tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga program pembelajaran, supaya tujuan pendidikan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya, tujuan organisasi lembaga pendidikan. Tujuan utama organisasi lembaga pendidikan adalah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan lembaga. Selain itu, organisasi membantu mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, dan menjamin mutu layanan pendidikan. Jadi, organisasi ini berfungsi seperti peta jalan agar semua kegiatan di sekolah atau di kampus berjalan terarah dan tidak tumpang tindih. Yang selanjutnya, prinsip organisasi lembaga pendidikan. Dalam menjalankan organisasi lembaga pendidikan ada beberapa prinsip penting. Seperti yang pertama, kejelasan tujuan. Semua kegiatan harus mengatur pada tujuan pendidikan. Yang kedua, pembagian tugas dan koordinasi. Tugas dibagi sesuai kemampuan masing-masing, tetapi saling bekerja sama. Yang ketiga, fleksibilitas. Struktur organisasi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, efektivitas dan efisiensi. Semua sumber daya digunakan seoptimal mungkin untuk mencapai hasil maksimal. Dengan prinsip-prinsip ini, lembaga pendidikan bisa terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, struktur organisasi lembaga pendidikan. Secara umum, struktur organisasi lembaga pendidikan terdiri dari pimpinan, seperti kepala sekolah, rektor, atau direktur, wakil pimpinan, tenaga pendidik seperti guru atau dosen, tenaga kependidikan seperti TU, pustakawan, atau laboran, peserta didik, dan komite sekolah atau senat akademik. Struktur ini menunjukkan bahwa setiap pihak punya peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan fungsi pendidikan. Yang selanjutnya, fungsi organisasi lembaga pendidikan. Fungsi organisasi di lembaga pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu perencanaan, menyusun tujuan dan strategi agar kegiatan berjalan terarah.
Yang kedua, pengorganisasian, mengatur pembagian tugas dan wewenang. Dan yang ketiga, penggerakan, memberi motivasi dan arahan agar semua pihak bekerja sesuai tujuan. Dan yang terakhir, pengawasan, yaitu mengevaluasi dan memastikan kegiatan sesuai rencana. Kalau semua fungsi ini berjalan, lembaga pendidikan agar lebih tertib dan efektif. Yang selanjutnya ada contoh bentuk organisasi lembaga pendidikan. Contohnya di perguruan tinggi ada rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen, dan mahasiswa. Struktur ini menggambarkan alur tanggung jawab dan koordinasi dari atas ke bawah. Dengan sistem ini, setiap keputusan bisa disampaikan dan dilaksanakan secara teratur. Demikian presentasi dari saya mengenai organisasi lembaga pendidikan. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa organisasi berperan penting dalam mengatur dan mengelola seluruh sumber daya pendidikan, agar setiap kegiatan berjalan sesuai tujuan. Dengan organisasi yang baik, lembaga pendidikan tidak hanya mampu mencapai target akademik, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang teratur, efisien, dan berkualitas. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.